Penyembah salam lestari Bapak Ibu Saudara. Ini adalah penayangan perdana podcast Klik Down DLHK NTT, di mana kita akan berbincang serius tapi santai terkait dengan isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan. Pada penayangan perdana ini kita akan membahas topik membangun lingkungan hidup dan hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Bersama pembicara yang sangat istimewa, beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus main founder dari podcast Klik Daun ini, yang menggagas inovasi daun sebagai semangat baru untuk mengelola lingkungan hidup dan kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat. Bapak Ondi Christian Siagian, selamat sore Bapak. Sore, Pak. Bapak, jadi berbicara mengenai inovasi daun, berbagai upaya memang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menggagas inovasi-inovasi dengan contoh dengan penerapan kebijakan One Agency One Innovation, kemudian oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur ditingkatkan menjadi One Agency Five Innovation. Kita kemudian mengadopsi itu menjadi sebuah inovasi daun. Pertanyaan yang muncul kemudian oleh beberapa stakeholder adalah apa sebenarnya yang melatar belakangi inovasi daun ini? Baik, terima kasih, Abad. Jadi saya berangkat sebetulnya dari permasalahan dulu. Di sektor lingkungan hidup dan kehutanan kita ketahui bahwa ada berbagai macam permasalahan. Saya bisa mengelompokkan ke dalam 5 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah masalah sumber daya manusia. Bahwa ada permasalahan terhadap sumber daya manusia dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan. Baik permasalahan SDM di level aparatur sipil negaranya dan juga di tataran masyarakat. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, ada juga permasalahan di keuangan. Kita sadari bahwa pemerintah juga dibatasi soal penganggaran. Kemudian juga sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki program kegiatan yang harus disupport oleh pendanaan. Ini menjadi permasalahan. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah juga ada permasalahan terhadap sarana-prasarana. Sebagaimana diketahui, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada 24 UPTD. Ada UPTD KPH yang punya tugas dalam pengelolaan hutan, dan juga ada 2 UPTD non KPH, yaitu UPTD 5B3 dan UPTD Laboratorium Lingkungan. Kemudian juga ada permasalahan terhadap penggunaan atau penerapan sistem informasi ya, terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, bahwa banyak kegiatan-kegiatan di tengah era sistem informasi kita belum optimalkan. Kemudian juga yang terakhir itu ada permasalahan mengenai partisipasi masyarakat, nah, di mana kita belum optimal melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, berdasarkan 5 rumusan masalah inilah, maka kami membuat satu gagasan agar pelaksanaan atau implementasi dari permasalahan tersebut lebih mengena, ya, lebih tajam, lebih fokus dalam pelaksanaannya, yang dituangkan dalam branding daun. Nah, kenapa daun sebagai branding? Karena daun sebagaimana kita ketahui adalah merupakan sumber kehidupan. Ya, tanpa daun maka tumbuhan itu tidak akan bertumbuh sempurna. Itu sebetulnya yang mendasari. Jadi saya mencoba menggarisbawahi satu titik permasalahan yang kemudian menjadi isu sentral saat ini, Bapak, terkait dengan pola pikir ASN, di mana kita sama-sama mengetahui bahwa kondisi
terkini keuangan di Nusa Tenggara Timur tidak selalu baik saja. Kita ada terkendala di anggaran. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa yang membuat kita kemudian yakin bahwa kita sudah siap sepenuhnya untuk menjalankan inovasi daun. Oke, baik. Bagi saya kendala keuangan itu adalah tantangan, ya. Dia bukan hambatan. Jadi kalau hambatan itu ibarat kita berhadapan dengan tembok kokoh, gitu ya. Kita sulit untuk menembus tembok itu. Tapi saya berpikir bahwa permasalahan keuangan itu merupakan tantangan. Jadi kalau kita berpikir tantangan, maka di depan itu banyak peluang yang akan kita dapat. Nah, bagaimana kita mendapatkan peluang? Itu adalah, ya, kita harus berani untuk berkolaborasi dengan mitra terkait kita, dengan pemerintah daerah lainnya, karena kita punya 22 UPTD atau sebar di 22 kabupaten dan kota. Nah, itu sebetulnya menjadi mitra kita untuk kita sama-sama di tengah keterbatasan pendanaan, kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan pihak swasta, dengan lembaga keuangan, dan pihak-pihak lain yang bisa kita ajak untuk bersama-sama kita membangun lingkungan hidup dan hutan. Jadi pada dasarnya dengan melihat ini sebagai sebuah tantangan, maka peluang, kita lihat ada peluang banyak di depan. Ya. Kecuali kalau kita misalnya melihat dia sebagai sebuah hambatan, maka kita akan mentok di sini, Pak. Ya. Kemudian berbicara masalah tantangan seperti ini, tantangan terbesar apa kira-kira yang menurut Bapak muncul dari implementasi yang selama ini kita lakukan? Ya, sebetulnya begini, bagi saya tantangan itu kita tidak bisa serta-merta untuk menilai mana yang kecil dan mana yang besar. Ketika inovasi terjadi, maka besar kecilnya tantangan itu menjadi relatif, ya, karena yang namanya inovasi itu merupakan dasar, ya, merupakan dasar atau proses dari suatu kreativitas. Ya, jadi suatu kreativitas itu pada akhirnya nanti membuahkan satu inovasi. Nah, mungkin bisa saya jelaskan lagi ya, Pak Badas. Karena begini, inovasi itu kan saya bilang tadi dia sebagai branding. Ya, daun itu sebagai branding terhadap inovasi yang akan kita terapkan di lingkungan hidup dan kehutanan. Ada 5 sebetulnya inovasi. Yang pertama itu adalah gugus daun. Gugus daun itu sebetulnya inovasi untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia. Kenapa gugus daun? Sebagaimana artinya, gugus itu adalah sekumpulan. Ya, kalau dikatakan lebih lanjut adalah sekumpulan orang-orang yang bergerak di lingkungan hidup dan kehutanan. Di setiap pengelolaan lingkungan dan kehutanan kita selalu berkumpul dengan kelompok-kelompok masyarakat, penggiat lingkungan hidup, kemudian kelompok petani hutan yang akan turut serta dalam pengelolaan pembangunan. Kemudian gugus daun inilah nanti yang menjadi ujung tombak kita untuk kita bisa melakukan kerja-kerja bersama, ya, pekerjaan bersama untuk kita bisa memberikan jalan keluar terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kita. Kemudian inovasi yang kedua itu adalah swaklola daun. Kenapa swaklola? Karena hampir sebagian besar kerja kita di sektor lingkungan hidup dan kehutanan itu dikerjakan secara swaklola bersama-sama dengan komunitas dan kelompok masyarakat. Oleh karenanya swaklola itulah menjadi penting. Kemudian yang berikut itu adalah pondok daun. Pondok daun itu adalah tempat di mana penggiat kelompok masyarakat untuk mengelola lingkungan hidup dan kehutanan itu kita berkumpul untuk mendiskusikan hal-hal apa yang akan kita lakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Di sektor kehutanan ini, pondok daun itu ibarat kita mengoptimalkan pos kehutanan atau resort kehutanan yang ada di sekitar kawasan hutan untuk
aktif kembali untuk kita optimalkan menjadi rumah produksi dalam pengelolaan sumber ikan kayu. Kemudian inovasi yang keempat itu adalah click down. Click down itu untuk mengatasi permasalahan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita sekarang sedang membangun sistem untuk kita bisa menyatukan berbagai pihak untuk dapat mengoptimalkan informasi-informasi terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Dan yang terakhir itu adalah festival produk hutan, ya, atau festival daun. Ya, festival daun ini maksudnya ketika kita sudah melakukan program dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, maka kita harus punya sarana untuk kita mempromosikan pekerjaan-pekerjaan kita dalam bentuk satu festival produk hutan. Nah, kenapa ini kita buat inovasi ini? Agar inovasi ini memberikan daya tarik bagi ASN di lingkungan hidup dan kehutanan itu sendiri, juga daya tarik bagi masyarakat luas terhadap inovasi-inovasi yang kita lakukan. Jadi kemudian podcast ini merupakan salah satu cabang dari click down itu karena melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk penyebarluasan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Ya, betul. Jadi makanya saya juga berterima kasih dengan Pak Akbar yang sudah menerapkan podcast ini, dan saya berharap podcast ini juga bisa berkontribusi ya, untuk penyebaran informasi-informasi di lingkungan hidup dan kehutanan. Baik, siap. Kemudian ada satu yang sedikit menggelitik, masalah keterukuran. Dan bagaimana kira-kira kemudian kita bisa mengukur dan mengembangkan inovasi daun ini kelima. Apakah kemudian ada cara yang kemudian kita bisa gunakan untuk melihat apakah tingkat keberhasilannya sudah sampai tahap mana? Ya, jadi begini. 5 inovasi daun ini sebetulnya mendukung program kegiatan yang sudah kita tuangkan dalam rencana strategi dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Sebetulnya dia bukan hal baru, tetapi saya mau membuat semangat baru di dinas itu untuk kita bisa bekerja di luar kota kebiasaan kita, atau istilahnya itu out of the box. Ya, jadi kita membuat branding yang bisa membuat semangat baru bagi kegiatan-kegiatan yang ada di dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Berbicara masalah sikap optimis kita bahwa ini adalah sesuatu sebenarnya bukan hal yang baru, tapi pengemasan ulang untuk kemudian jadi semangat baru. Ada beberapa nada-nada pesimis sebenarnya. Apakah kemudian bisa dianggap bahwa alur untuk perkembangan inovasi ini terkesan cukup lambat karena ada keterbatasan seperti anggaran? Ya, memang itu kita harus akui kesulitan itu ya. Kita baru memulai tahun lalu, 1,5 tahun baru berjalan, dan ini merupakan jangka pendek ya, belum terlalu lama gitu. Tapi saya optimis ya, sebagai pemimpin itu optimisme itu harus dari pemimpin dulu. Kalau pemimpinnya itu sudah optimis, maka yang di bawahnya itu pasti termotivasi untuk juga ikut optimis. Ini yang kemudian saya coba menarik satu kesimpulan dari percakapan sampai kita sore ini, bahwa berangkat dari 5 masalah, kemudian kita merumuskan 5 solusi dalam bentuk inovasi, berawal dari ide, kemudian menjadi implementasi dan kreativitas. Itu yang kemudian menjadi semangat untuk dinas lingkungan hidup dan kehutanan untuk melakukan pelayanan ke masa-masa yang akan datang, seperti itu kira-kira semangat yang kita memunculkan dalam inovasi ini. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya acara ini. Saya akan melakukan closing dengan slogan yang kita punya, salam limbah dan salam lestari. Mungkin kita bisa bersama-sama. Terima kasih untuk menyaksikan penayangan perdana podcast di dalam kami. Salam limbah, salam lestari.